Menko Polhukam mengimbau jajaran aparat penegak hukum untuk kolaborasi dalam pencegahan dan pengawasan pilkada. Pengamat politik Citra Institute menilai PDI Perjuangan harus kawin paksa dengan PKS jika enggan mengusung Bobi di Pilkada Sumatera Utara. Operasi Patuh Jaya Jadetabek 2024 digelar mulai hari ini hingga 28 Juli 2024. Kapolda Metro Jaya akan menindak tegas para anggota yang melakukan pungutan liar saat Operasi Patuh Jaya 2024. Halo, selamat malam pemirsa. Di tanggal 15 Juli dan juga di malam ini kami mengucapkan selamat beristirahat lebih tepatnya untuk teman-teman atau sahabat atau saudara-saudara yang sedang menikmati Sinpo TV, di mana tadi informasi sebelumnya kami sudah menyajikan ya juga Tiara, dan ini ada informasi tentang Menko Polhukam yang mengimbau jajaran aparat penegak hukum untuk kolaborasi dalam penegakan pencegahan dan juga pengawasan di Pilkada 2024 ini. Ya betul, Pilkada memang tinggal menghitung bulan, persiapannya tentu diperlukan dan salah satu himbauan ini datangnya dari Menko Polhukam terkait dengan pencegahan dan juga pengawasan untuk Pilkada serentak 2024. Selain itu juga ada terkait ramai Pilkada di Sumatera Utara, Dewi, di mana menurut pengamat politik ini PDIP, dia menilai PDIP harus kawin paksa dalam tanda kutip dengan PKS jika enggan untuk mengusung nama Bobi Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Benar sekali. Ini kan masih menurut pengamat politik kan, dan kita nantikan nanti seperti apa ya untuk penerapannya dari PDI Perjuangan. Dan juga ada informasi terkait operasi Patuh Jaya yang baru dilaksanakan hari ini. Ribuan personel pihak kepolisian telah dikerahkan, ada sekitar 2.900 pihak kepolisian dikerahkan untuk melaksanakan operasi Patuh Jaya Jadetabek. Ya, operasi Patuh Jaya ini akan berlangsung hingga nanti 28 Juli 2024. Dan sejumlah informasi menarik selain informasi tadi yang menjadi sorotan akan kami hadirkan hanya di Menyapa Malam Sinpo TV bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Mandik. Inilah Menyapa Malam. Menyapa Malam kami awali dengan informasi terkait dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja TNI Polri 2024 di Balai Sudirman Jakarta Selatan pada 11 Juli 2024. Dan dalam kesempatan tersebut Ma'ruf Amin mengingatkan segenap prajurit TNI Polri terkait tantangan pilkada akan lebih besar dibandingkan pemilihan presiden. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan keamanan jelang pemilihan kepala daerah serentak pada November mendatang. Ma'ruf menginstruksikan anggota TNI Polri dapat terlibat maksimal dalam mengamankan jalannya Pilkada 2024. Pasalnya, ia menilai tantangan Pilkada akan lebih besar dibanding dengan pemilihan presiden. Tantangan di Pilkada justru jauh lebih besar, dengan dinamika yang lebih beragam di masing-masing daerah, serta potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih oleh personel di daerah. Meskipun demikian, Wapres meyakini dengan persiapan dan pengawasan yang baik, Pilkada serentak akan berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Ia juga berkaca pada penyelenggaraan Pilpres lalu, di mana kolaborasi dan sinergi TNI Polri dinilai terbukti dapat menekan potensi ancaman keamanan selama penyelenggaraan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan informasi berikut ini di mana Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengimbau Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk berkolaborasi dalam pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2024. Sinergi dilakukan dengan harapan bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana pilkada. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengimbau Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pencegahan dan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pilkada. Hal ini ia sampaikan saat membuka forum kolaborasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu sewilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara pada 9 Juli 2024. Forum yang mengangkat tema mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil sewilayah Sumatera tersebut dihadiri oleh unsur kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu seluruh provinsi di Sumatera Utara.
Jika dari 3 unsur ini sudah memiliki persepsi yang sama, dari Bawaslu, dari Kejaksaan, dari Kepolisian, maka bisa dipastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 se-wilayah Sumatera berjalan dengan jujur dan adil. Lebih lanjut, Menko Polhukam menyampaikan bahwa forum seperti ini sangat diperlukan untuk menyamakan pola pikir sehingga memiliki pola tindak dari 3 unsur, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terkait dengan persiapan jelang pilkada yang tinggal menghitung bulan nih Dewi, dalam kesempatan tersebut salah satunya adalah dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mengajak jajaran TNI dan juga Polri untuk kemudian bersinergi, berkolaborasi dalam melakukan pengamanan untuk nanti pilkada 2024, karena Ma'ruf Amin ini menilai bahwa tantangan dalam pilkada ini akan lebih besar dari dibandingkan pemilihan presiden sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Benar sekali Tiara. Kalau tadi itu ada statement dari Wakil Presiden juga di mana ada Menko Polhukam ini mengimbau para kolaborasi juga pencegahan dan pengawasan pilkada ini nantinya akan terus dilangsungkan di pilkada 2024 ini. Dan masih terkait dengan pilkada ini di mana Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili menyebut alasan Golkar mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution menjadi Cagup Sumatera Utara lantaran Bobi dinilai memiliki kriteria seorang pemimpin. Dan di mana juga Aceh juga menegaskan dukungan itu terlepas dari status Bobi Nasution yang merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo. Aceh mengatakan kapasitas Bobi Nasution menjadi sosok calon gubernur Sumatera Utara dapat dilihat dari pengalamannya saat memimpin daerah. Salah satunya ketika ia menjabat sebagai wali kota Medan. Aceh menepis anggapan sejumlah pihak yang masih mempertanyakan soal kapasitas Bobi Nasution yang kini ramai diusung oleh sejumlah partai politik untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Pernyataan Aceh sekaligus meluruskan adanya isu bahwa Golkar mengusung Bobi Nasution karena alasan menantu Jokowi. Mas Bobi jelas beliau pernah menjadi saat ini juga pernah menjabat sebagai wali kota Medan. Tentu kapasitas beliau sebagai kepala daerah bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat gitu. Maka sangat tidak tepat jika ada pihak yang mempertanyakan soal kapasitasnya Mas. Ya saya kira dengan melihat kinerja beliau sebagai wali kota Medan, tentu kita bisa menilai gitu ya sejauh mana kinerja beliau dan kapasitas beliau yang memiliki kelayakan untuk menjadi calon gubernur di Sumatera Utara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Pilkada Sumatera Utara di mana Presiden Joko Widodo ini menanggapi perihal banyaknya partai politik yang memberikan dukungan terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution yang maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Presiden juga meminta hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada partai politik yang mendukung Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai mengunjungi RSUD Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis 11 Juli 2024. Banyaknya parpol mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution yang maju sebagai calon gubernur Pilkada Sumatera Utara 2024. Selain itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat sempat menanyakan alasan banyaknya partai politik yang mendukung Bobi Nasution di Pilkada Sumut 2024. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta untuk menanyakan langsung kepada sejumlah partai politik yang mendukung Bobi Nasution. Menurutnya, yang dilihat partai politik biasanya adalah elektabilitas. Kepala negara juga menekankan partai politik sudah pintar dalam mengukur potensi di pilkada. Saat Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan ikut menanggapi. Menurutnya, partai politik akan memilih calon yang berpotensi menang. Tanyakan partai-partai. Partai itu pinter-pinter. Biasanya dilihat adalah elektabilitas. Kita milih yang menang dong gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas, ya. Jangan dipikir partai itu enggak. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya pinter-pinter. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara hal itu juga ditanggapi sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
ramai-ramai mendeklarasikan dukungannya kepada Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Pengamat politik Efriza menilai bahwa butuh koalisi besar dalam Pilkada 2024 lantaran suara partai politik cenderung rendah di daerah. Iya, kalau melihat apa yang dijalin oleh Koalisi Indonesia Maju, Koalisi Gendut ini jelas bahwa memang partai politik di Indonesia butuh dukungan, dan dukungan ini dilakukan dalam hal bagaimana nanti pemerintahan ini berjalan. Jadi kalau kita melihat memang warna partai politik di Indonesia suaranya memang kecil-kecil, bisa dikatakan menengah. Karena itu butuh koalisi yang besar. Dan sisi lain, kita juga tidak bisa melepaskan koalisi di dalam pemerintahan itu sangat dibutuhkan supaya nantinya pemerintahan itu bekerja dengan baik dan pemerintahan dapat berjalan dengan optimal. Dan ini adalah korelasinya sistem multipartai di Indonesia. Jadi tidak mungkin koalisi itu sifatnya kurus, dan sisi yang lain tidak mungkin banyak kader atau banyak calon yang diusung, karena nantinya akan mempengaruhi masyarakat juga dalam memilih. Kalau elektabilitasnya memang besar dan cenderung sangat jauh, misalnya antara 1, 2, dan ketiga atau keempatnya, lalu buat apa kita banyak calon? Lebih baik cukup calon yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi didukung oleh banyak partai. Kalau kita melihat tadi dari Golkar sudah menyatakan dukungannya terhadap Bobi Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara 2024 bukan karena kalau Bobi Nasution ini sebagai menantu Presiden Joko Widodo, melainkan karena tadi sebagai sosok yang dinilai mumpuni sebagai pemimpin untuk memimpin nanti dalam Pilkada, Dewi. Benar sekali, ada lagi juga statement dari Presiden Jokowi di mana tanyakan langsung kepada Bobi Nasution atau tanyakan lagi kembali kepada partai-partai yang mengusung lebih tepatnya ya. Dan juga tadi merupakan ada statement dari pengamat politik yang nantinya seperti apa sih, mengapa sih Bobi Nasution ini akan diusungkan di beberapa partai. Dan informasi berikut ini masih terkait dengan Sekjen Partai Amanat Nasional di mana Edi Suparno mengatakan bahwa partainya siap mendukung Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Akbar Bukhari sebagai pendamping Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Menurutnya, Sumatera Utara butuh sosok yang dapat menaikkan dan menopang elektabilitas dari Bobi Nasution. Partai Amanat Nasional memberikan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumatera Utara 2024. Kendati demikian, Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan bahwa partainya turut mengusulkan nama untuk menjadi pendamping Bobi. Kader muda yang diusulkan oleh PAN adalah Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, yaitu Akbar Bukhari. Menurut Edi, di Sumatera Utara butuh tokoh yang bisa mendongkrak dan menopang elektabilitas dari Bobi Nasution. PAN akan sangat terbuka dengan parpol lain yang ingin berkomunikasi dan berdiskusi mengenai calon yang tepat untuk mendampingi Bobi di Pilkada Sumatera Utara. Dan kita tahu bahwa di Sumatera Utara itu memang kita butuhkan tokoh yang ikut bisa mendongkrak elektabilitas Mas Bobi. Kita lihat Mas Bobi juga sudah cukup baik elektabilitasnya, tetapi harus ada yang menopang. Dan waktunya itu tidak banyak untuk kita bisa mengerek elektabilitas, ya. Jadi lebih baik kita sambil menunggu hasil kajian atau hasil survei yang ada, kita identifikasi juga calon-calon wagub yang bisa mendampingi Mas Bobi siapa, dan itu kita sudah identifikasi. PAN sudah mengidentifikasi Ketua HIPMI, BPP HIPMI, Mas Akbar, ya, Mas Akbar untuk bisa maju sebagai cawagupnya Pak Bobi. Tapi tentu itu membutuhkan komunikasi juga, komunikasi politik dengan partai-partai pengusung yang lainnya, karena kita juga harus bersama-sama di Pilgub Sumut. Tapi bagi kami sudah secara prinsip siap untuk mengusung Mas Akbar mendampingi Mas Bobi. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan pilkada, di mana jelang pilkada serentak 2024, nama Bobi Nasution ini terus menggema untuk diusung di Pilkada Sumatera Utara 2024. Sementara pengamat politik Citra Institut Efriza memaparkan Koalisi Indonesia Maju masih memetakan nama yang pas untuk dijadikan pendamping Bobi Nasution. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau melihat apa yang terjadi saat ini memang sangat baik, karena
elektabilitas dari Pak Bobi dan dukungan terhadap Pak Bobi itulah yang dinilai. Yang kedua adalah bagaimanapun kerja wakil ini tidak bisa kita anggap bahwa langsung satu paket. Karena bagaimanapun kita atau Kim ini, mereka berembuk bagaimana situasi politik yang akan dirumuskan. Misalnya bagi mereka gitu loh, bagi Kim, mereka merumuskan siapa kira-kira yang pantas dari orang luar kah atau dari kader. Kalau dari kader, partai mana? Dan seandainya sudah ditentukan apakah dari pengusaha atau dari birokrat. Nah, ini semua harus ada penilaiannya. Jadi, mengapa ini penilaian penting? Karena tugasnya wakil gubernur bukan sekedar ia mendampingi, tapi ia juga punya peran dalam meningkatkan elektabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan tentu ini harus dirumuskan dengan cermat, dengan bijak, dan kehati-hatian. Karena salah-salah, orang malah elektabilitasnya pasangan ini bukannya makin meningkat, malah ngedrop nantinya. Dan itu yang perlu dipikirkan, karena kita tahu bahwa hal ini adalah kuncinya seorang wakil. Tidak melihat elektabilitas memang kalau wakil, cenderung sama seperti di nasional, tapi perannya dia, partai mana, dan posisi dia itu dari latar mana, apakah sekedar masyarakat umum, ataukah pengusaha, ataukah dari kader partai, dan ini dirumuskan ini sangat perlu waktu, dan saya rasa waktu yang panjang ini penting. Ya, kalau melihat apa yang terjadi saat ini masih sangat sulit untuk diungkapkan ke arah mana, karena ada usulan bahwa mendukung kader yang diusung oleh PKB, satu. Yang kedua, juga ada popularitas dari Nagita yang diperhitungkan. Dan yang ketiga juga, mereka memperhitungkan kira-kira apakah Bobi ini akan dimajukan dari latar eksekutif juga, misalnya eksekutif daerah yang dari level bupati misalnya di daerah Sumut, ataukah ia benar-benar harus hadir yang cukup popularitas saja. Kayak misalnya Nagita kan, popularitas ada, tapi secara elektabilitas belum tentu, secara investasi politik juga belum tentu. Nah, namun dibutuhkan oleh masyarakat karena populer. Di sisi yang lain bisa menyentuh sisi perempuan, bisa membuat kebijakan yang peduli kepada anak, atau seperti yang dikatakan Gerindra misalnya, soal stunting ataupun soal yang lain yang bisa diperhitungkan dari sisi Nagita sebagai sisi seorang perempuan. Nah, ini artinya perumusan inilah yang harus dikaji. Dan saya rasa perumusan ini nantinya berkelindan dengan atau berhubungan dengan visi misi dari apa yang mau dirembukan atau dijalankan oleh Bobi Nasution bersama 70. Ya, kalau kita melihat dari PAN ini sepertinya mengusulkan Ketua HIPMI untuk mendampingi Bobi Nasution dalam Pilkada 2024. Karena lagi-lagi pemilihan wakil ini dinilai sebagai sesuatu faktor yang penting untuk mendongkrak, untuk meraih suara dalam kemenangan di Pilkada nanti, Dewi. Benar sekali, kita doakan saja apakah nanti Ahmad Bukor ini yang akan mendampingi dari Bobi Nasution. Karena kalau kita lihat bahwa menurutnya Sumatera Utara ini butuh sosok yang dapat membuka atau menaikkan dongkrak dari Pilkada di Sumatera Utara 2024 ini. Dan juga kita lanjut informasi berikut ini di mana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menanggapi banyaknya partai mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Hasto justru menilai dukungan suara rakyat menjadi yang paling baik. Meskipun begitu, Puan Maharani ini sempat menyampaikan akan mempertimbangkan nama Bobi Nasution. Saat ditemui oleh awak media di halaman sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Hasto menjelaskan dukungan yang banyak terhadap Bobi dari partai politik jangan sampai mengurangi suara rakyat. Dirinya menuturkan, PDI Perjuangan selalu mencoba mendengarkan suara rakyat, termasuk dalam memberi dukungan untuk Pilgub Sumut.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga merespon peluang partainya mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara. Puan menjelaskan partainya belum memutuskan mendorong siapa dalam perpolitikan di Sumatera Utara. Polling bisa menjadi alat yang membungkam suara-suara kritis karena berbagai cara yang dilakukan. Karena itulah yang terbaik adalah suara rakyat itu. Sehingga instrumen polling seringkali dijadikan sebagai suatu instrumen membangun opini. Maka ada suatu kritik terhadap pelaksanaan polling itu. Dan kemudian kritik juga diberikan oleh beberapa pakar tentang substansi penting negara hukum, substansi penting demokrasi. Jangan direduksi hanya urusan polling. Tapi demokrasi adalah urusan bagaimana rakyat termasuk yang terpinggirkan suaranya bisa didengarkan. Itu yang dilakukan oleh PDI. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi ini kita lanjut di mana Presiden PKS Ahmad Syahiku menyampaikan partainya hingga kini belum menentukan sosok yang bakal diusung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Syahiku menegaskan keputusan tersebut masih dalam proses pembahasan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Presiden PKS Ahmad Syahiku menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS mengenai pengusungan atau dukungan untuk calon gubernur maupun calon wakil gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Menurutnya pembahasan mengenai calon yang akan diusung di Pilgub Sumatera Utara masih dibahas oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Dalam kesempatan itu, Ahmad Syahiku juga turut mengklarifikasi pernyataannya mengenai DPP PKS yang akan mengusung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Belum ada keputusan, makanya itu belum ada yang masuk siapa-siapa yang akan dibahas. Itu belum, jadi nanti masih dalam proses pembahasan di DPW. Nah itu yang kita nggak tahu karena belum ada surat yang dikirimkan oleh DPP PKS terkait dengan nama-nama yang akan dibahas di sini. Nah itu yang kita nggak ngerti, nanti bisa ditanyakan di sumut. Kita di sini prosesnya, kalau ada surat dari wilayah, baru itu yang kemudian kita akan bahas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bajo, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi ini di mana pengamat politik Citra Institut ini menilai saat ini PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera mau tidak mau harus koalisi jika akan mendukung Bobi di Pilgub Sumatera Utara. Efriza menilai hal itu adalah opsi terakhir jika keduanya masih menggunakan ego sektoral dibandingkan memikirkan kemajuan partainya. Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Bapak Edi dan apa pernyataan dari PDI Perjuangan, ini sangat jelas. Tidak ada calon saat ini yang begitu besar potensial untuk menandingi Bobi Nasution. Inilah yang menyebabkan PDI Perjuangan menyatakan bahwa Bobi Nasution jangan sampai melawan kotak kosong. Nah, situasi kotak kosong inilah yang menunjukkan bahwa mau tidak mau PKS dengan PDI Perjuangan mengusung Edi Rahmadi itu karena keterpaksaan, bukan karena popularitas Edi. Kalau Edi memang populer, Edi elektabilitasnya tinggi, bisa jadi kita melihat Koalisi Indonesia Maju sudah mendukung Edi Rahmadi karena dia sudah melakukan pendekatan misalnya kepada PAN atau pendekatan kepada partai-partai lain karena kan dia gubernur. Nah, ini artinya kekosongan inilah yang memang terjadi dan kekosongan di Sumut ini unik, lebih unik daripada Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah kosong itu karena memang nggak ada petahana. Sementara Sumut itu ada petahana. Tapi petahananya tidak lagi diharapkan oleh masyarakat. Terkait dengan Pilkada Sumatera ini ada dua partai yang kemudian tadi dari tayangan sebelumnya yaitu PKS dan juga PDIP yang belum memiliki nama. Akan mengusung siapa dalam Pilkada Sumatera Utara. Apakah nantinya akan mengusungkan nama yang sebelumnya kalau kita melihat bahwa Edi Rahmadi ini masih ada di PDI Perjuangan. Apakah juga nanti akankah Puan Maharani juga akan menelpon Bobi Nasution atau seperti apa bentuk koalisi seperti ini? Atau seperti statement dari Efriza yang tadi menyatakan bahwa akan adanya kawin paksa lebih tepatnya. Nanti aja akan kita simak informasinya di mana Pilkada 2024 ini semakin menegangkan Tiara dan juga pemirsa. Ya, usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV.
Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini di mana Presiden Joko Widodo bersepeda di kawasan bebas kendaraan bermotor di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin, Jakarta pagi. Kawasan MH Tamrin pun dipadati warga yang ingin bersalaman serta sapa menyapa dengan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi yang mengenakan kaos lengan panjang putih keluar dari komplek Istana Kepresidenan menggunakan sepeda kayu lengkap dengan helm sepeda berwarna merah. Presiden Jokowi mengayuh sepedanya menyusuri jalanan hingga ke Bundaran Hotel Indonesia. Sepanjang perjalanan, tampak warga yang sudah berjejer melihat kedatangan Presiden Jokowi, tak lupa menyapa dan selanjutnya Presiden pun berhenti sejenak untuk beristirahat dan berinteraksi dengan masyarakat di dekat halte Transjakarta Bundaran HI. Salah seorang warga merasa beruntung karena dia baru pertama kali mengikuti CFD dan langsung bertemu dengan Presiden Jokowi. Warga lainnya yakni Yosua juga tidak mau ketinggalan untuk mengabadikan momennya bertemu Presiden untuk berfoto dan meminta tanda tangan. Presiden Jokowi pun memberi tanda tangannya kepada Joshua. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan berikut informasi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin di mana memaparkan besarnya potensi industri logistik di kawasan Asia Pasifik. Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan bahwa potensi besar tersebut memiliki sejumlah tantangan. Dalam sambutan yang disampaikan secara virtual pada Viata Regional Asia Pasifik Meeting yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada 11 Juli 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memaparkan terkait besarnya potensi industri logistik di kawasan Asia Pasifik. Dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang positif, investasi yang tinggi, dan peningkatan volume perdagangan, menjadikan kawasan tersebut berperan strategis dalam perdagangan global. Di satu sisi, Wapres juga mengingatkan bahwa potensi besar ini memiliki sejumlah tantangan. Potensi besar sektor logistik di Asia Pasifik ini juga menghadapi tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar mata uang yang secara langsung mempengaruhi harga bahan bakar, sehingga mengakibatkan kenaikan biaya logistik dan pengangkutan. Lebih lanjut, Wapres menjelaskan pentingnya upaya meningkatkan efisiensi, inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi di sektor logistik. Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur logistik di Indonesia melalui berbagai proyek, diantaranya jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 5 DPR RI memantau proyek renovasi Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali. Dan juga renovasi ini dilakukan bukan hanya untuk bagian tampak luar saja, melainkan juga bagian dalamnya, diantaranya yang dapat perhatian khusus, yaitu perihal instalasi listrik. Komisi 5 DPR RI memantau proyek renovasi Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali. Renovasi yang telah dilakukan sejak Desember tahun 2023 lalu, kini masih dalam proses perbaikan. Melalui keterangan video diunggah akun sosial media Instagram @dpr_RI, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rau, menyatakan renovasi ini adalah bagian dari upaya menjaga kelestarian aset negara. Robert juga menjelaskan bahwa renovasi dititik beratkan pada perbaikan atap dan membenahi instalasi listrik agar tidak menimbulkan korsleting, sehingga renovasi dilakukan bukan hanya untuk bagian tampak luar saja, melainkan juga bagian dalamnya. Saat ini tadi kami sudah meninjau, proyek ini mulai dilakukan Desember kemarin. Kami lihat ini kan bukan pembangunan baru, ya kan? Jadi dititik beratkan untuk atap dan instalasi listrik, karena instalasi listrik ini kan perlu sekali untuk mendapat perhatian khusus karena hampir sudah sekian puluh tahun. Seperti diketahui, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya, tengah merenovasi Istana Kepresidenan Tampak Siring di Kabupaten Gianyar, Bali. Bangunan istana ini terdapat kerusakan yang terjadi pada bagian arsitektur atau finishing seperti cat dinding bercak dan penutup plafon yang rusak akibat adanya kebocoran dan rembesan hujan atap bangunan. Lingkup pengerjaan renovasi meliputi sejumlah gedung, diantaranya Wisma Merdeka, Jembatan Persahabatan, Wisma Negara, hingga jalan aspal dan lingkungan. Proses renovasi dilakukan sejak 29 Desember 2023 hingga 7 September 2024, dengan nilai kontrak fisik sebesar 56,9 miliar melalui APBN tahun 2023 hingga 2024 oleh kontraktor pelaksana PT Joglo Multi Ayu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ini merupakan kalau kita lihat dari dua berita sebelumnya di mana Presiden Joko Widodo menyapa warga dan juga bersepeda merupakan aktivitas yang sering dilakukan menyapa masyarakat, lebih tepatnya Tiara. Dan ini sangat-sangat antusias masyarakat ini tidak berhenti ya kalau kita lihat. Ya, sepertinya dengan kegiatan bersepeda di hari Minggu itu sebagai salah satu cara dari Presiden Joko Widodo untuk lebih dekat ke masyarakat. Masyarakat bisa bertemu langsung, bersalaman, dan bahkan juga selfie. Benar. Berfoto bersama dengan Presiden Joko Widodo. Nah, tadi juga kita melihat terkait dengan agenda Wakil Presiden Ma'ruf Amin di mana melihat adanya potensi besar gitu dalam industri logistik di kawasan Asia Pasifik, Dewi. Benar sekali, ada di sisi lain Wapres ini juga mengingatkan bahwa potensi besar tersebut ini memiliki sejumlah tantangan. Kita nantikan seperti apa nanti kebijakan yang akan dilakukan oleh Wakil Presiden. Dan kita lanjutkan informasi berikut ini di mana Polda Metro Jaya menggelar operasi Patuh Jaya yang akan digelar selama 14 hari ke depan mulai dari tanggal 15 hingga 28 Juli 2024. Operasi Patuh Jaya memiliki target operasi berjumlah 14 yang dapat menertibkan masyarakat dalam berkendara. Polda Metro Jaya kembali menggelar operasi Patuh Jaya yang digelar selama 14 hari dimulai pada 15 Juli hingga 28 Juli 2024. Dalam 2 pekan operasi Patuh Jaya melibatkan pihak polisi militer TNI, Dinas Perhubungan DKI, dan Satpol PP dengan jumlah total petugas 3.000 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan mengangkat tema tertib lalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas dalam operasi ini, terdapat beberapa titik operasi seperti di jalan protokol yang meliputi kawasan Kuningan, Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Senayan, seluruh ruas jalan tol wilayah hukum Polda Metro Jaya, serta titik rawan pelanggaran pengendara melawan arus lalu lintas. Polda Metro Jaya menjelaskan ada 14 sasaran target dalam operasi. Di antaranya pengendara melawan arus menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan helm, SNI dan tidak memiliki SIM, serta penertiban parkir liar, hingga penertiban kendaraan roda 4 yang menggunakan plat nomor palsu. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menargetkan dalam operasi Patuh Jaya diharapkan dapat mendisiplinkan warga dalam berlalu lintas agar angka kecelakaan tidak meningkat. Kapolda juga mengimbau kepada para petugas agar melakukan operasi ini secara humanis dan profesional. Beberapa sasaran yang lain adalah seperti disiplin dalam hal alat kelengkapan. Sepeda motor, mobil diharapkan bisa dicek nanti pada saat pelaksanaan dengan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan ketentuan. Sign hidup, lampu belakang hidup, lampu depan hidup. Kalau malam hari ya, kalau siang hari sekarang motor pun juga hidup. Kemudian juga spion. Dari sisi pengendara, pemakai sepeda motor menggunakan alat pengaman seperti helm. Dan helm pun juga helm yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian sasaran yang lain adalah terhadap plat kendaraan palsu atau plat yang ya, seperti kemarin banyak beberapa plat instansi khusus yang dipalsukan. Ya. Kemudian juga penggunaan strobo, sirine. Ya, ini juga kita tertibkan. Selain menerapkan tilang manual dan elektronik, Kapolda Metro Jaya juga memastikan akan menindak tegas petugas yang melakukan pungli dengan tindakan pelanggaran etik hingga patsus kepada petugas yang melanggar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini terkait pungli di mana Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto ini menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya jika kedapatan melakukan pungutan liar atau pungli saat operasi Patuh Jaya 2024. Hal itu disampaikan usai pelaksanaan apel operasi Patuh Jaya di Polda Metro Jaya Jakarta pada Senin pagi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menekankan kepada seluruh jajarannya untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas operasi Patuh Jaya 2024. Karyoto menyebut akan memberi sanksi tegas yakni berupa penempatan khusus atau patsus jika kedapatan anggotanya terlibat dalam praktik pungutan liar terhadap para pelanggar. Selain sanksi patsus, juga pelaku pungli juga akan dikenakan sanksi penurunan jabatan atau demosi. Dirinya pun meminta kepada anggotanya agar bersikap profesional saat bertugas. Anggota yang pungli ya jelas kita tindak yang paling cepat pertama ada dengan kode etik. Kode etik bisa dengan patsus, ditempatkan di tempat khusus ya semacam tahanan gitu. Ya. Dan habis itu mesti didemosi. Tidak boleh bertugas lagi di tempat itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Operasi Patu Jaya tentunya digelar ini demi keselamatan dari para pengemudi, lebih spesifiknya Dewi, dan diberlakukan pada seluruh kendaraan baik itu roda 2 kemudian roda 4 bagi pengendara yang kemudian seperti melawan arus ataupun tidak mengenakan helm ataupun pakaian atribut lengkap. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan disidak, dan juga kita melihat bahwa Polda Metro Jaya ini akan menggerakkan beberapa personel sebanyak 2.900 personel ini akan dikerahkan untuk mengamankan operasi Patu Jaya yang akan berlangsung hingga tanggal 28 Juli nantinya. Dan di satu sisi lain juga selain sanksi diberikan kepada pengendara yang tadi tidak patuh, akan juga ada sanksi tegas nih kepada anggotanya. Benar. Jika kedapatan melakukan pungutan liar dalam saat berlangsungnya operasi Patu Jaya 2024. Sehingga dua sisi nih sanksi tersebut akan diberikan, Dewi. Dan sementara ini juga akan berlaku di Jabodetabek tepatnya. Kalau di Jakarta ini ada di Jalan Rasuna Said, MH Tamrin, dan juga ada di Jalan-Jalan Gatot Subroto. Kita nantikan aja semoga operasi Jaya ini berjalan dengan lancar. Dan informasi lainnya nanti akan kami sampaikan namun usai jeda berikut karena Anda akan menyaksikan Sinpo International News Report. (6:30 in Jakarta, 7:30 in Tokyo, and 9:30 in Sydney. Good evening, everyone. You are watching Sinpo International News Report today. This is Vira Ananta coming back for you. A shocking incident came from the general election in the United States, where presidential candidate Donald Trump was shot while campaigning in Pennsylvania Saturday afternoon. The presidential candidate from Republican Party survived this terrifying incident. U.S. presidential candidate Donald Trump was shot during a campaign in front of his supporters in Butler, Pennsylvania, United States last Saturday. He was shot by the perpetrator, who was about 200 meters from the scene. At the tail of the shot, the bullet managed to tear Trump's ear skin so that it experienced bleeding. A number of United States Secret Service personnel immediately secured the presidential candidate to nearest hospital. The perpetrator of the shooting was finally successfully overthrown by the United States Secret Service, who had died. Max Oller, Sinpo International News Report. In another focus, presidential candidate from Democrat Party, Joe Biden condemns the attempted assassination of his political opponent in the United States general election. After basic intensive treatment, Biden plans to meet his competitors. Democratic competitor Joe Biden condemns the terrible incident that happened to Donald Trump while campaigning in Pennsylvania last Saturday. This was conveyed by Biden in the middle of a campaign in another city. Biden directly contacted the Republican candidate to confirm his condition while in hospital. The Trump campaign that ended in the chaos killed 2 people. One of them was a suspected perpetrator and another was a campaign participant. Besides Biden, support also emerged from former President Barack Obama and Foreign Minister of the United States Antony Blinken. Tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Max Oller, Sinpo International News Report. From America, we have goes to Russia. 2 military giants of the world, China and Russia, are holding a joint naval exercise in the Pacific Ocean from today until next Wednesday. This exercise is held to improve defense between this country in the marine territorial area.
She the source of several videos showing that moment the Sukhoi Superjet 100 plane crashed in the Kolomna forest area, Moscow last Friday. Local governments finally successfully found the remains of the plane wreckage on Saturday. 3 aircraft crew was found dead by the Russian Ministry of Emergency Situation on the day the aircraft was reported to have crashed. Local government immediately deployed officer and vehicle to eliminate potential fire in the Moscow forest area. Max Oller, Sinpo International News Report. In Moscow, the Sukhoi Superjet 100 plane crashed in the Moscow area last Friday. Local government immediately directed a further investigation into the fall of the Russian aircraft. The Chinese and Russian military are officially conducting the 2024 Maritime Interaction Joint Navy exercise until next Wednesday, where this was delivered by the Russian Ministry of Defense. Recording from Fiery Media showed that some Russian official and Chinese Navy soldiers welcomed the arrival of several ships which will later be used as training equipment. Russian Pacific Fleet Commander Alexei Ansiferov said that their arrival was a warm welcome and extraordinary hospitality. This joint training operation has been placed for more than 10 years. Встретили очень хорошо, как обычно, с огромным радушием. К нашим экипажам отношение всегда со стороны китайских моряков было хорошее. Это наши друзья, братья по оружию, поэтому мы приезжаем с огромным удовольствием. Уже традиция и проводится уже более 10 лет наши совместные учения с китайскими военно-морскими силами. Этот союз абсолютно не направлен для угроз другим государствам ни в коем образе, а наоборот символизирует поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Max Oller, Sinpo International News Report. Yes, thank you for watching Sinpo International News Report. This program joined by Sinpo TV Indonesia and Fiery Media. We stay with us. Have a good day. Kembali Anda menyaksikan Menyapa Malam bersama saya Dewi Manik dan rekan saya Tiara. Dan kita lanjutkan informasi berikut ini di mana si jago merah melahap sebuah gudang pupuk di wilayah Kembangan, Jakarta Barat Minggu sore. Pemadam kebakaran yang datang ke lokasi harus menjebol tembok gudang guna memadamkan amukan si jago merah. Kobaran api dengan cepat membakar gudang pupuk yang berada di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke bagian lain bangunan. Sementara insiden ini membuat sejumlah karyawan gudang mengalami kepanikan. Meskipun begitu, mereka tetap menyelamatkan barang-barang berharga, termasuk beberapa kendaraan guna menjauhi titik api agar tidak terbakar. Kobaran api diduga dipicu oleh percikan api dari aktivitas pengelasan di lantai 2 gudang, di mana api kemudian membesar setelah menyambar material yang mudah terbakar di lantai 1. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berusaha untuk memadamkan api. Petugas juga terpaksa menjebol tembok gudang untuk memudahkan jangkauan ke titik api. Namun kepulan asap disertai aroma bahan kimia dan sumber air yang jauh dari lokasi sempat menghambat proses pemadaman. Sebagian ada kayak perlengkapan bayi juga sama ban-ban deh. Ini informasinya kenapa kebakarannya, Bang? Aduh, mungkin karena ada percikan api atau konsleting listrik, kurang tahu juga ya, Bang. Soalnya belum ada ini juga dari orang dalamnya. Katanya lagi ada pengerjaan, bener? Iya, siap. Katanya sih ada pengerjaan laying glass kayaknya, Bang, dia. Laying glass. Terus ini merambat ke pemukiman nggak, Bang? Insya Allah nggak ini, Bang. Ini masih ada penanganan sih sampai saat ini nih. Mudah-mudahan sih nggak ngerembet dah. Biar nggak terlalu banyak merugikan juga.
Bang, yang abang tahu pada saat kejadian ada aktivitas nggak sih Bang dalam gudang Bang? Katanya sih ada Bang, itu lagi ada pengelasan, mungkin ada pekerja kali yang sedang kerja. Yang terbakar pabrik gudang pupuk. Jadi memang ada beberapa tumpukan, ini 2 lantai. Kita lagi selusuri. Kendalanya memang kita semua tadi masih berasap terus. Kita masih dalam upaya pemadaman. Satu gudang cuma luasannya cukup luas dan bahan-bahan memang buat variatif. Yang lampu ada bekas bahan ban juga. Jadi agak sulit kita dalam proses pemadaman ini. Informasi dari pemilik memang masih ada pengerjaan pengelasan di lantai 2. Mungkin percikan yang menyebabkan ini. Untuk sementara duga seperti ini. Kendalanya yang pertama untuk pemadaman ini proses foto sumber air terlalu jauh dan memang lalu lintas padat. Kalau untuk ini sudah bisa dilokalisir, namun untuk pemadamannya masih perlu karena memang banyak tumpukan yang materi dan 2 lantai. Untuk unit yang diluncurkan berapa? Unit yang diluncurkan 15 unit dengan 75 personel. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kepastian penyebab kebakaran masih diselidiki oleh Polsek Kembangan. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sebuah mobil di exit tol Meruya kilometer 10 Kembangan Jakarta Barat dilaporkan terbakar. Pemadam segera ke TKP mengerahkan 1 unit dan 5 personel. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram resmi @humascheckfire, dilaporkan sebuah mobil terbakar di exit tol Meruya, kilometer 10 Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, Kembangan, Jakarta Barat, pada 12 Juli 2024. Menindaklanjuti laporan tersebut, pemadam Jakarta segera dikerahkan ke tempat kejadian. Sebanyak 1 unit damkar beserta 5 personil mulai melakukan operasi pemadaman sejak pukul 14.16 waktu Indonesia Barat dan dinyatakan selesai sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan di video, percikan alat las diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran melanda sekitar pintu masuk Bukit Holbung dari arah Goting, Pulau Samosir, Medan, Sumatera Utara sejak Minggu, 14 Juli 2024. Terlihat api besar membakar pohon dan juga tumbuhan. Pengunggah Ahmad Syayuti ini menyampaikan kebakaran itu tidak berdampak pada Bukit Holbung. Dalam video terlihat cahaya api di bukit yang terlihat api memanjang dan sudah berkobar mengelilingi sebuah bukit. Kebakaran melanda sekitar pintu masuk Bukit Holbung dari arah Goting, Pulau Samosir, Medan, Sumatera Utara sejak Minggu 14 Juli 2024. Kawasan wisata Bukit Holbung terbakar diunggah story Instagram pemilik akun @ahmadsayuti08 menyampaikan kebakaran tersebut tidak berdampak pada Bukit Holbung. Halo guys, buat kalian yang mau main-main ke Bukit Holbung, Bukit Holbung tuh masih tetap cantik, masih tetap bagus. Jadi dari awal tuh aku nggak ada bilang bukit bahwasannya itu Bukit Holbung, yang aku bilang pintu mau masuk ke Holbung. Hingga saat ini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Sebelumnya Bukit Holbung merupakan salah satu destinasi alam Pulau Samosir. Dari bukit tersebut, wisatawan bisa menikmati pemandangan Danau Toba dari tempat yang tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain di mana 2 kelompok warga di Jalan I Gusti Ngurah Rai Duren Sawit Jakarta Timur pada Minggu dini hari terlibat tawuran menggunakan kembang api, batu hingga senjata tajam. Akibat peristiwa itu seorang polisi mengalami luka sabetan senjata tajam saat melerai aksi tawuran ini. 2 kelompok warga Kelurahan Klender dan Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur terlibat saling serang menggunakan kembang api, batu, dan senjata tajam pada Minggu dini hari. Aksi tawuran terjadi di antara Jalan I Gusti Ngurah Rai dan pelintasan kereta api Klender, Jakarta Timur. Peristiwa terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Seorang anggota tim patroli presisi Polres Metro Jakarta Timur mengalami luka sabetan senjata tajam saat melerai aksi tawuran. Diketahui pemicu tawuran disebabkan lantaran masalah sepele saling ejek di media sosial. Terima kasih Bang, kita melaksanakan antisipasi tawuran warga. Tadi sempat terjadi gesekan antara seberang warga Jagal maupun warga Singkong. Alhamdulillah kami datang bersama tim TP3 dari Polres. Alhamdulillah bisa kita kendalikan. Sampai dengan saat ini masih aman kondusif. Ini yang terjadi tadi adalah lempar-lemparan ya antara warga. Alhamdulillah kami datang bersama tim TP3 dari Polres dan Polsek Sawit dari Polres.
alhamdulillah bisa diatasi. Aksi tawuran berakhir setelah Polsek Durensawit dibantu Polres Metro Jakarta Timur membubarkan tawuran warga yang sempat melumpuhkan akses jalan menuju Buaran dan Bekasi. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi di mana aksi pencurian sepeda motor tertangkap tangan oleh korbannya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku yang tertangkap akhirnya menjadi bulan-bulanan warga hingga akhirnya diamankan petugas kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku pencurian sepeda motor ini tak bisa berkutik setelah tertangkap tangan oleh korbannya di Jalan Raya Haji Naman, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku yang telah membawa kabur motor korbannya ini sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan aksi pelaku. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi saat korban tengah membeli martabak dan lupa mencabut kunci sepeda yang terparkir. Pelaku yang melihat kunci motor korban masih terpasang, diam-diam membawa kabur motor korbannya. Namun korban yang mengetahui motornya dibawa pelaku kemudian berusaha mengambil motornya kembali hingga menarik perhatian warga. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan sempat menjadi bulan-bulanan warga. Itu dia ketangkap tangan atau gimana? Ya, ketangkap tangan. Ketangkap tangan. Ngambilnya dari itu tuh tempat tukang martabak. Jadi ada orang beli martabak. Terus kundinya tertinggal di motornya itu. Dan tiba-tiba yang orang yang punya motor itu, kok motornya jalan sendiri. Nah, akhirnya ditarik lah itu. Pegangannya itu belakang, tarik, malingnya tuh kabur ke sini. Itu kan jalan buntu, kan jadi semua warga ke sini, akhirnya ketangkep. Akhirnya ketangkap. Itu berarti seperti keroyak sama warga tadi ya? Kalau dikeroyok saya nggak tahu sih, cuma tahunya ketangkep aja. Oh, ketangkap langsung sama warga ya bang? Iya. Oke, hanya satu motor itu aja berarti ya? Satu motor. Polisi yang tiba di lokasi akhirnya membawa pelaku ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Kasus ini kini ditangani oleh petugas kepolisian sektor Durensawit. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. 3 pelaku pencurian sepeda motor kocar-kacir melarikan diri setelah dikejar dan juga diancam pemiliknya dengan pengki dan juga sapu di Jalan Waru Raya, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berhasil meloloskan diri dari hadangan warga setelah sebelumnya meninggalkan sepeda motor hasil curian di tengah jalan. Kamera pengawas ini merekam detik-detik pencurian sepeda motor yang terparkir di depan sebuah warung kelontong di Jalan Waru Raya, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat 1 dari 3 pelaku yang sebelumnya menumpang sebuah sepeda motor turun dan langsung menggasak kendaraan roda 2 milik korban. Namun aksi pelaku yang berlangsung di siang bolong ini terpantau oleh korban yang sedang mengamati layar CCTV di dalam warung. Sontak, korban pun berteriak hingga 2 penjaga warung mengejar dan mengancam pelaku dengan sapu dan pengki. Pelaku yang panik langsung kocar-kacir melarikan diri, bahkan meninggalkan sepeda motor hasil kejahatannya di tengah jalan. Meski dihadang sejumlah warga, namun para pelaku berhasil kabur ke arah Jalan Raya Pedongkelan, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, aku biasa duduk di depan komputer sambil ngeliat CCTV, posisinya CCTV mantau di luar. Terus aku ngeliat tiba-tiba ada pelaku 3 orang ngedorong motor, langsung teriak dari dalam maling-maling. Langsung terkejar, alhamdulillah selamat, motornya di tas pas gajukan itu tadi, selamat. Motornya ditinggal berarti nggak sempat dibawa ya? Iya, alhamdulillah berhasil, alhamdulillah selamat, tapi malingnya lolos. Jadi ngakak aja, padahal udah dijegat sama beberapa warga tapi lolos malingnya. Si pelaku itu 3 orang tuh naik 1 motor apa 2 motor? 1 motor 3 orang. Oh, bonceng 3. Iya, yang ngambil paling belakang. Kayak si pelaku ini? Aku ngejar doang, dia bawa sapu tapi nggak kena. Ada beberapa warga ngelempar batu kalau nggak salah, cuma nggak kena itunya malingnya. Pencurian sepeda motor di wilayah ini diakui warga kerap terjadi dalam 1 bulan terakhir. Dalam 1 hari saja, pencurian bahkan bisa terjadi sampai 3 kali, mulai dari pagi hingga malam hari. Pencurian sepeda atau sepeda motor sini sering nggak sih Bu di lingkungan sini? Sini sering. Sering. Biasanya waktunya malam atau siang? Ya, siang ya, malam, pagi sering. Maghrib. Biasanya habis maghrib tuh orang pulang kerja di belakangnya udah ngintil tuh di Melati 6 tuh sering tuh. Jadi orang masuk motor hilang. Kejadian ini menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat agar lebih waspada dan menambahkan kunci ganda pada kendaraan yang mereka miliki untuk mencegah terjadinya tindak pidana curanmor. Selain itu, warga juga berharap agar aparat kepolisian lebih intensif meningkatkan patroli kewilayahan di titik-titik yang rawan pencurian sepeda motor.
Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pencurian motor ini sepertinya masih marak terjadi di masyarakat ya Dewi ya, sehingga memang diharapkan keamanan ini ditingkatkan baik dari keamanan internal ataupun siskamling di wilayah sekitar ataupun juga keberadaan dari kamera pengawas atau mungkin CCTV yang dipasang di rumah-rumah warga. Ini menjadi salah satu bukti yang bisa dibawa ketika memang terjadi pencurian tersebut. Benar sekali, antisipasi juga kepada masyarakat jika terjadi atau mendapatkan seperti pelaku yang telah terdapat tadi dari 2 berita sebelumnya, di mana pelaku ini kemudian ketahuan oleh pihak korban, ini langsung main massa lebih tepatnya ya juga Tiara. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam pada hari ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Dewa Manik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.